seluruh Indonesia yang dirayakan, yang dilaksanakan di desa masing-masing seluruh pelosok tanah air Republik Indonesia, lebih khusus di Bumi Pertiwi, Desa Bongka. Mari kita tepuk tangan. Salam dua jari. Salam dua jari. Lanjut. Saya pertegaskan lagi, ada satu pernyataan keras dari kami calon. Belum ada amanatnya pindah penduduk. Ketika saya, itu kalimat saya, pernyataan pribadi saya, ketika saya terpilih, maka saya wajib tinggal bersama rakyatnya, tinggal di wilayahnya. Ingat baik, jangan inung bae rogo, jangan nganggelang data. Saya malu kalau kita orang desa Bongka dipermalukan, adong-adong lata. Sedih saya punya perasaan. Siapa lagi kalau bukan orang kita sendiri yang meluruskannya? Itu tanggung jawab bersama, meluruskan informasi-informasi yang tidak baik. Tuh gerang atalembo rekaba. Ya kan, sia-sia itu teman. Ambil aku di kerabu. Salah sedikit saya menyampaikan. Jangan tunggu orang lain lagi meluruskan informasi-informasi itu. Itu tugas dan tanggung jawab kita kepada warga desa Bongka, lebih khusus kepada aset aku yang tamat dari kuliah, tamat SMA. Jangan adong lata, saya tidak suka. Bila saya meninggalkan desa dan warganya, saya timpok one Biden. Sudah go. Siapa yang menghukum saya? Saya sendiri. Karena saya adalah produk yang tidak baik. Baik tumbuh, tidak mandi. Salah itu. Terserah siapa memilih siapa, bukan soal. Ingat, bukan soal. Waktunya saya berorasi. Bukan soal siapa memilih siapa, itu hak asasi bagi kita semua. Tetapi ingat baik, ingat baik-baik, ingat baik-baik. Yang paling penting demokrasi ini, kita sama-sama menjaga keutuhan keluarga, keutuhan AHKI. Itu atamehen. Itu atamehen. Bukan soal pilih siapa, memilih siapa. Tidak pakai itu. Jangan menekan siapa-siapa. Tuh lo mau pilih kakak papa go, rame go. Tidak. Setelah itu umur 17 tahun sudah terlibat di dalam pesta demokrasi. Harga mati yang dibatasi oleh peraturan adalah 17 tahun ke bawah. Terkecuali yang sudah KM kilo. Bagaimana Pak Panitia? Setuju? Itu berdasarkan keinginan pribadi atau peraturan? Mantap. Mantap. Pertanyaannya, mengapa peraturan itu ada? Karena kalau tidak ada peraturan, ibaratnya kita berjalan di tengah malam, di dalam sebuah kegelapan, di dalam sebuah gulita. Tetapi karena ada aturan, maka ite lako onegera. Ibaratnya sebuah rel kereta api berjalan di atas relnya yang betul-betul kokoh. Oke, hende mana sekain atah yang aku tamu manglaku. Sekarang kerinduan dite sudah mulai pelan-pelan, satu persatu saya akan menyampaikannya. Nomor pertama saya sampaikan, cita-cita pribadi saya membuat agraria tanah tanpa kecuali. Pertanyaan saya, apa sih dampaknya? Apa sih arti pentingnya sertifikat itu? Betul, tanah yang kita garap adalah hak ulayat. Amarikus, betul atau tidak? Betul. Mantap. Petak tombo anok laku.
Manga tua tenung, manga tua gendang. Dia yang bantang sama Reje Lelen, lonto, one bongko, kurut, bagi tanah, kurut, sibal, beri latung, beri tete, dan seterusnya. Taruh manga sertifikat hoga, ai manga ringas, KW pemerintah. Oke. Mail pemerintah mengoyam pendegang gair bagaku tete, go vintuk nah. Sehingga dampak dari itu tujuannya ketika itu membutuhkan uang untuk berusaha, maka sertifikat itu bisa sebuah jaminan di lembaga keuangan. Tarang main tete yang paling dekat aku itu adalah Koperasi Mawar Merah. Mau usaha apa? Butuh modal. Dari mana modal itu? Ya salah satunya adalah dari sertifikat tanah yang itu sudah buat kerjasama dengan pemerintah atau dinas terkait pertanahan. Ini bukan cita-cita pribadi saya hanya melanjutkan saja amanahnya Presiden Joko Widodo tanpa mahar. Dia menganggo jangan diga, pandai sertifikat gawe kepala desa, ite bupati, lesen, toye manga. Misalan tombodaku informasi ho. Sebelum terlambat, saya menyampaikan permohonan maaf. Tetapi saya tidak berkata salah. Saya membuktikan sebuah kebenaran. Bukan milik pribadi saya sebuah kebenaran. Milik kita bersama. Asalkan kita jangan menodai, jangan mengkhianati. Apa artinya sebuah kebenaran? Nikah dong ata, nikah posu ata. Kalau kita sudah saling menghujati, apa yang kita rindukan? Apa yang kita harapkan dari bongka ini ke depannya? Cerai berai, morat marit, keutuhan itu runtuh. Tetapi tetap saya menghargai bahwa perbedaan itu adalah sebuah aset, sebuah potensi. Ajakan saya, satu, mari kita duduk bersama. Di dalam perbedaan itu, dengan kekurangan itu, lontotoro, loseneki, untuk menepis semua kekurangan itu. Nika loro atau di antara linogo, pandai beha kali, Kuditan kang sibal, weko beki. Misalan tomboho, ayah tombol hempo, hanya saya mengucapkan ulang. Tara mga tombol ulang kon laku, aino hempo kaku. Gitu salah, enggak. Ya pasti harus bayar taksa. Itu poin pertama. Yang berikut. Sepakat atau tidak sepakat? Karena ini menunjukkan pikiran pribadi saya tanpa saya konsultasi, tanpa saya konfirmasi dengan siapa. Karena cita-cita saya nomor 2 ini adalah di bidang pendidikan PAUD, pendidikan usia dini. Pertanyaannya, mengapa PAUD itu kita bangun? Ini amanah undang-undang juga, bukan keinginan seorang kepala desa. Konyol itu. Semua kegiatan, semua pintu berdasarkan undang-undang. Nomor pihak yang bom gore oleh tuan guru, karena yang saya bicara ini belum saya pegang peraturan perundang-undang nomor berapa, pasal berapa, ayat berapa, huruf berapa, saya belum masuk ke sana. Mengapa belum masuk ke sana? Karena saya belum dititipkan sebuah amanat dari kekuasaan tertinggi. Siapa kekuasaan tertinggi? Adalah rakyat itu sendiri, bukan siapa-siapa. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Betul? Kalau begitu saya benar dalam arti menyampaikan sesuatu, tidak tambah, tidak kurang. Barang siapa yang mengkhianati sebuah kebenaran, dia akan tertimpa oleh sebuah kebenaran. Barang siapa yang menghargai kebenaran, dia akan dijunjung tinggi oleh sebuah kebenaran. Berkata jujur, bertindak tegas. Oke, sepakat?
Setuju? Setuju. Jangan lupa salam 2 jari. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, di bidang kesehatan sederhana saja. Ini zaman dia Amang Rikus Tano, ketika itu kepala desa mau patroli di tingkat RT ataupun Pak Camat mengunjungi orang di desa, gue jauh dah. Roi ngau nih, Roi ngau, kudu saya tuang. Aneh ya begini, yang saya tuang itu begitu begitu. Pertanyaannya, apakah karena sadar ataukah karena rantang tuangon mayo, rantang tinggal masyarakat, lelo mata loho bolimi. Sudahlah, itu masa dulu, zaman itu. Sanitasi, ruang geraknya terlalu banyak. Kesehatan lingkungan itu melaju Indonesia di medis boga sanitasi melaju lo kita di iten boga pandai roi hioba roi ngaung apa semua perbaik VSS. Saya dengar informasi di Amang Yan perbaik kakus sudah bicara WC itu bagian yang mendukung kehidupan kita di bidang kesehatan. Di samping itu juga bagaimana kesehatan itu tetap berjalan. Bukan hanya itu saja. Ya kita manfaatkan pekarangan. Lewat apa pekarangan itu? Beri keutehioka. Umpaman kayak ini. Ai calon kepala desa gua atat joak kanan. Tapi ingat, secara hukum budaya belum pernah didenda. Ingat baik. Secara hukum tertulis belum pernah saya dihadiri. Karena saya tetap setia dengan peraturan, setia dengan pribadi. Tentang geong, ya. Saya pun hadir pada saat ini bukan karena kelebihan saya, karena kekurangan saya. Saya pun membangun ketika amanah itu dititipkan kepada saya berangkat dari kekurangan itu. Tidak lebih tidak kurang. Untuk menyempurnakan itu, tetap wadahnya lontotoro losenaki. Kalau di dalam bahasa Indonesianya musyawarah dan kerjasama. Terus yang keempat, membangun perekonomian desa Bongka mulai dari di bidang pertanian. Mengapa saya lebih senang, lebih mengutamakan di bidang pertanian? Apa dasarnya? Coba dulu, siapa yang lebih bisa menjawab? Siapa yang bisa mengenal? Siapa yang bisa melihat desa Bongka ini? Wilayahnya. Saya minta salah satu orang warga kita, Hendik, bantu aku. Oke. Biar dari saya, oleh saya, dan untuk saya. Kita sepakat, desa Bongka adalah potensinya lahan kering, betul? Betul. Betul? Mantap. Untuk kita berbicara tentang lahan kering, minta maaf, sekian persentasinya. Lahan basah berapa sih? Ya mungkin 0, sekian persen. Kalau kita sepakat membangun pertanian berdasarkan potensinya itu, neka gemong apa ada bentuk lain yang cocok dengan potensi yang ada. Kita membangun desa Bongka ini berdasarkan potensi yang ada. Pak nih gitu pada sabah hal balihak kita mangayang sumber lain. Kan itu kontras sekali. Kira-kira menurut ite untuk memberi sebuah kehidupan latang ite bapak Albalinggo, kira-kira apa yang bisa melahirkan atau yang mendatangkan hasil latang ite? Ini pandai sahabat dengan si kalau dia masuk berbaik. Mai kalau jangan yang kau pilih oleh na, beri ite mempemuliakan toko masih ada lain. Mana kan sebenarnya dengan gitu. Saya mohon izin, dia takut bah, mana jauh dah murin go.
mohe go on te one te mai kita kali roti ba one rebang ka tompon go sudah besar itu sudah kenyang itu. Nikah terjemah lurus itu hanya sebuah kiasan, itu hanya sebuah perumpamaan. Menggoli te beri mungku itu kan sah. Beri apa tangan ce muhi ite lagi. Itu bagian tanamannya. Ya kira-kira di bidang peternakan apa tangan se mohen ternak itu payang atau peradite halva vairombe atau halva liengu. Sejarah dulu Senggi dan Ara itu harta bendanya banyak. Gempo lipus dano mga kawan, gempo guer, gempo meyunes, gempo aboni, semua orang itu punya kerokan tanah lino. Landing kaliga itu semua boras. So terambora, itu dampak positif dari penti waki apa nama penti apa penti kira pesebeo karena ngaji napa ya penti ko kisah angga atau dengan lebar rebu dia madot tegina bekagu buah tiba tu lempo bekagu buah lalu tegi dari sibal kan ni tu teh hengel lempo kan di samping itu juga untuk mendatangkan uang untuk warga desa Bongka sehingga perekonomian keuangannya itu bisa hidup. Nekage monta tenung beranggo tenung kade mungkin pak den dan itu mendukung ihe mereka supaya ihe mance hidup. One tenunggu lanjut. Ini apikan potensi juga kita ada di bidang pemasaran, di bidang produksi ada lengkap. Siapa tugas pemasarannya? Kayak Kurofinus, yang Leo, Yamang kayak halo. Waktu masih semangatnya Yamang Polus pelaku juga, pemeran juga di bidang pemasaran. Yamang Frasrahi pemeran. Itu saat bukidite Yamang Ruben. Yamang Titus, Yamang Lukas itu begini di bidang pemasaran. Apa kita kulit mata geong itu tak? Ada tukang tanam mana? Ada pika kampas mana? Ada tukang pika mana? Ngaji kau di tekalga sehat. Lanjut mangan gore onenai. Ini mau dikasih itu benar. Tidak salah, benar. Kalau dipresentasikan presentasi menilai 100% kita itu nilainya 100%. Pertanyaannya, pemilik uang di setiap desa yang catatannya itu semua berdasarkan peraturan, kira-kira siapa pemilik uang republik untuk membangun negeri ini? Siapa? Ongo presiden, DPR, gubernur, bupati, samad? Sama sekali tidak. Pemilik uang, pemilik kekuasaan ada di tangan rakyat. Atau vintu dekali itu teramanggon enggak perlu tua apa kesaras ngata balik gitu henger gitu itu kan juga sedikit, tetapi ujung-ujungnya semua kebutuhan itu, semua produk itu adalah rakyat punya milik. Untuk apa? Tidak mungkin sebuah wilayah disebut desa. MBT mengaroyan, panen desa gitu. MBT mah wilayah, panen gitu. MBT kalau mengatu abintong nah, panen gitu. Tetapi karena ada rakyat, ada wilayah, ada pemimpinnya, maka layak sebagai pusat pemerintah. Nah, untuk desa dipimpin oleh kepala desa, sehingga tidak salah pada saat ini kita mendengar bersama seperti apa cita-cita kita bersama, impian kita bersama untuk membangun desa Bongka ke depannya. Landing tombodaku go, tombodaku gerikus, omete patut, omete naon onena idite, silakan acung tangan. Ini kadodo, enggak kan depande.
Lewat apa untuk IT menyampaikan cita-cita itu? Ini sebuah proses untuk melahirkan sebuah program yang catatannya skala prioritas. Yang pertama, musyawarah dusun. CCI ada hadir. Siapa-siapa yang diundang? Siapa pelaksananya? Yang melaksanakan itu adalah kepala dusun. Dia merayakan. Undang semua RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh muda, gender, semua warga di setempat itu diundang, diberi kesempatan supaya melahirkan ide-ide yang manis, sehingga dengan ide-ide itu ide bisa membangun. Lorongan dari mereka lorongan aku kok undang kau lagi tegorin mai akan tadi lorongan nanti tiba tuh beraku itu perlu diperkurangkan. Kamat mungkin lorongan aku nempung untuk melahirkan apa-apa lewat sebuah perencanaan. Lewat apa? Nempung rahkun pikiranmu. Kalau ide tidak suka maka diperbaiki. Lewat apa? Lewat nempung. Keputusan yang tertinggi di dalam forum itu Musa dan Bangdes adalah peserta rapat. Forum yang mulia yang menentukan tugas kepala desa apa. Apa tugasnya dia? Membuka rapat, menandatangani rapat, memberi stempel, tanda tangan dokumen. Itu kan tugas dia. Itu kasih tugas kepala desa, mempertanggungjawab semua itu. Tengok jauh untuk yang aku kepala desa yang oriame, orgendena. Tidak bisa begitu. Ngesengkan manganggo juga terlibat di dalam proses. Aku jasa, auditen. Tidak sama sekali seperti itu. Lewat proses musyawarah dusun, musyawarah desa perencanaan, itu semua berdasarkan aturan. Telorong-ngoeng, salah. Jangankan 100, 10 tahun kan ngoeng-ngoeng. Siapa yang mau mendengar ngoeng ini? Masing-masing ngoeng. Yang kita minta adalah 10 orang menyampaikan pikirannya, 1 yang dibayar, 1 yang didana. Berdasarkan skala prioritas. Onete pandai, sopel ata. Sopel ata lagi pandai. Contoh, halanggo. Omen ngom tahu di sopel ata na. Tapi me peningkatan di tega, ya jelas kelihatan. Ya pika tembang nolak, mati kau nolak. Jangan kita keluar dari peraturan itu. Kalau kita menjalankan peraturan, saya rasa hidupnya nyaman. Tapi kalau misalnya seorang kepala desa itu merencanakan sesuatu untuk pribadinya, neka rabu. Itu yang disampaikan oleh Amang ya. Tetapi nomor pertama yang saya sampaikan, tembau mata. Kalau sendal. Mengapa tidak nyaman tidur malamnya? Karena dihantui sebuah perasaan takut. Takut apa? Tanggung jawab keuangan itu. Cola kuvalen emerei. Karena sementara seperti itu, datang orang periksa. Ternyata beliau terbukti salah menggunakan dana desa. Ya masuklah dia lah. Mau itu orang kisah angga. Kai. Raja Rumli kaki. Tidak enggak. Itu ungkapan manis. Ungkapan itu rasa memiliki. So memiliki enggak? Harapannya lain, kenyataan lain. Tenuk dakun PKE lorong tombo. Dion tombo dion pandai. Kali dia. Porong itu labe kali ubah gula bolos. Karena pada saat itu dia ngasih gitu ya Maya. Sudah kita sampai ke situ. Ada lagi yang menarik. Anak muda yang berbakat itu adalah potensi kita, aset kita yang ada di Desa Bongkar. Ada sebuah ungkapan aku murina. Saya hanya mengulangi kembali. Ngahana surga, bukan sur. Itu surga. Kalau surga itu adalah sebuah kerajaan.
menurut iman Katolik bahwa kerajaan Allah itu adalah tempat orang-orang ngeluh. Tetapi yang saya sampaikan adalah sorga, S-O-R-G-A. Apa itu sorga? Sarana olahraga? Sorga sarana olahraga? Pernahkah itu mendengar kata itu? Tidak terlambat. Tidak terlambat, teman. Saatnya saya menyampaikan, karena sudah diberikan oleh MC waktunya, situasinya, semua. Mau yang sampai pihan ke tombo jadi. Aing gitu yang kami kepala sekolah. Lo kita tombo kepala desa sekolah kita tombo pindah naik. Kita tombo hanata kali. Terus kepala sekolah gue. Apa yang kita bentuk? Di luar itu ada sebuah casing atau kemas rokok. Hang kalap tangga. Lumpuh hang muku rokok pakai hang muku gi. Lumpuh hang reba rokok gi. Di balik surga itu, di luar surga itu ada sebuah lembaga. Ada sebuah lembaga. Apa ngahang? Apa ngahang lembaga gitu? Salah mangatan lo. Karang Taruna. Karang Taruna. Di situ wadahnya untuk menampung semua aspirasi orang-orang kita yang berbakat di bidang olahraga, yang berbakat di bidang seni, maka di situ wadahnya supaya mereka bergerak. Ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Tengok mapi, yang itu tombol aku kah? Benar. Teo nih kami tua iwaku. Teo ngapa atasnya. Yang terpenting masih bakat berolahraga, masih bakat di bidang seni, mata sanda semua ada di situ. Yang terpenting sehat. Neka pos utang tidak bisa begitu. Harapannya kompak melaju na. Kopi oles toro kongkol. Bukan toro kongkol kopi oles yang muncul apa? Serasana serasi. Apa harapan kita ke depan desa Bongka kalau kita runtuh? Lebih sulit lagi segala impian itu sirna. Tapi Menggou Tite lahir dari hati yang paling dalam, membangun desa Bongka ini berdasarkan kekurangan, supaya kekurangan itu kita tekun ke pandembora kita, tetapi kita geser sedikit pelan-pelan. Contoh halanggo, pertama ngapa? Muncul sebuah ide, gusur, sudah melakukan mesas, datangkan alatnya, gusur, satu. Yang berikut, lempung kolela desa, peningkatan jalan, Tanah Batu, Gogi, lanjut. Apa tugas berikutnya? Meningkatkan jalan ini, peningkatan jalan, salah tuh mereka. Lepas lagi, menganse, gusur lutur, gambar wancang, eta bupati. Itu tugasnya, tanggung jawab seorang kepala desa. Alias lobby jangan itu melaju nak lobby. Tetapi kita sepakat saja untuk mengerai kau pandai gerbata dengan kau lihe lihat aku kan kau jangan kisah mana itu aku hili deh nih itu gak saya gak. Di samping itu juga mari kita sama-sama mengutarakan ide kita lewat musyawarah desa perencanaan pembangunan di tingkat desa, karena sekarang ada aturan negara 500 meter untuk lapen. Mantap. Bukan kata saya, bukan. Itu peraturannya. 500 meter dari dana desa itu. Kalau kita sepakat, pandai. Karena pemilik uang adalah rakyat. Sehingga terjawab ungkapan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tenggo oleh kepala desa, untuk bina kepala desa, dan untuk anak kepala desa. Lani rakunu. Tergantung orang sabanan. Itu di bidang ya Karang Tarunanya. Karang Taruna. Di samping itu, hanya saya lupa ada sebuah peraturan
peraturan bupati atau daerah serta peraturan menteri yang sudah diciptakan untuk melihat, untuk mendengar kebutuhan di TWROM oleh bidang budaya. Minta maaf, saya lupa. Ayah terong olo pernah eta medina sosial melaksanakan sosialisasi tentang peraturan yang mengarah kepada melestarikan, menjaga keutuhan di bidang budaya atau adat. Saudara, itu dengan amanat itu kita bisa pandai rebah kole. Pandai rebah itu tugas kepala desa, pandai rebah ikut. Gitu medaku bon-bon-bona. Lurus kong ditejo nih pihak di Karabu. Tidak ditengok sudah. Dia bilang tidak bisa teman, tidak bisa seperti itu. Ini kita semua menjalankan amanat undang-undang. Kita bukan produk pemakai kita, atau tukang pakai kita. Tugas di ini kali menciptakan undang-undang itu juga tugas dia. ITK tukang pakai. Tamat duga gula kali. Itu landing kole-kole nah host tombol daku, host cita-cita pribadi daku kembali kepada forum sehingga mangar wong segawak daku untuk membangun desa Bongka ini. Prosesnya lewat musyawarah agu kerjasama. Kalau kita bisa melaksanakan proses itu lewat lontotorok loseneki agu kerjasama yang tiapan porong koin kalau kau namanya kerjasama gitu kah kete api one tela dalam pihak. Yang paling utama pertama, jangan mengkhianati, jangan menodai sebuah kata ahekai keluarga persahabatan. Tolong an boleh rame gota teka ahekai ko angga tombol segala ada kayak beda pilihan itu. Saya kembali lagi, beda pilihan itu hak dite. Saya tidak bisa masuk ke situ. Tetapi harapan kami ke salon kepala desa nggak sih eko maka harga mati harapannya semoga ibu sedang gagal ngari seko lagi saya berhasil itu semua harapan. Tetapi secara pribadi saya tidak mau mengingkari, saya tidak mau mengkhianati proses demokrasi pemilihan kepala desa Bongka di tahun 2021. Saya atau masih ingat ada sebuah lagu dangdut 11 November. Ada itu 19 November. 19. Kita bawa ke 11 November. 11 November neka hemong itu sama-sama geser sedikit. Mai baru menuju TPS kita masing-masing. Laksanakan, jalani hak kita menurut kita punya hak. Jangan ditekan. Kalau perasaan itu sudah ditekan, berarti perasaan kita belum merdeka. Itu bukan gentleman. Berkata jujur, bertindak tegas. Ahedaku yang memiliki ijazah SMA dan sarjana, minta maaf, saya mengajak, investasilah dirimu, pengetahuanmu, potensimu untuk mengabdi, untuk membangun desa Bongka ini. Mari kita bergandeng tangan. Toi kita menggaris timur, toi. Segala perbedaan itu adalah kita punya potensi. Tetapi bagaimana kita mempersatukan perbedaan itu? Tidak lebih, tidak kurang. Lontok torok. Korban itu. Dan sangat keliru kalau misalnya perbedaan itu lagi wain hijau. Kemana saja arahnya? Kita sudah gagal di dalam sebuah pengambilan atau mengatasi masalah itu. Gagal. Seolah-olah desa Bongkago temangaatan. Cara menyelesaikan masalah itu satu persatu saya akan sampaikan. Tidak aku, ini pengalaman sudah dari dulu.
atau pendengo panulu kolesi. Langkah pertama adalah di tingkat keluarga. So tombon so bantah. Di tingkat keluarga dulu. Tinggalkan segitu, geser sedikit. Jangan dulu kita masuk di pemerintah. Jangan kita menganggap ya, RT itu bukan pemerintah. Pemerintah. Kita bangun dulu situasi ini, masalah ini di tingkat keluarga, di tingkat budaya. Tekan Sumang itu ya sudah, mau tidak mau kita geser lagi. Ini dulu. Itu sudah pemerintah. Itu atau rumah kantong. Jangan diam ke Guru Lukas bahwa baru tembong itu adalah berapa instansi yang ada di sana. Mana kita tahu? Sasambolo nitu, Pandai Bekaweki nitu, Kurut Nempung Pandai Umah 2 titik nitu, semua. Oh ini member tembong itu. Sudahlah, baru tembong dulu ya. Tapi hoga kita sesuaikan. Itu manga titik. Eme ko anak rona senggi ko te manga. Kodona. Paes. Anak baik kole gelarang kole kau kata kole man. Tetapi kita tetap semangat. Tetap kita semangat. Apapun bentuknya. Mari kita membangun desa Bongka di bidang budaya itu dari kekurangan itu. Harapannya sehat-sehat. Mengapa tidak IT wujudkan kalau IT tidak kompak? Kalau masing-masing memang tengan sih. Tapi kalau kita hidup gotong royong kerjasama, so terdengar sih. Kalau kita hitung populasi manusia, atau tuado danong, hempo tehame, hempo dengan hidupnya kekurangan orang lah semuanya hasil panen. Cara berpikir sederhana, tetapi untuk mewujudkan fisik, ya mereka wujudkan itu panen nih. Di telogo ga, remo kiri tega. Hanya kerinduan gosei kue atan kaliga. Kurut banggronet, rebong ho. Kun hanse panen bolon ga, legaski. Tetap pribadi daku cita-cita itu. Patut aku nain yang mengeksekusi cita-cita itu adalah kembali kepada pemilik kekuasaan. Pemilik kekuasaan yang tertinggi ada di tangan rakyat. Biarkan terjawab dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Tunggu dari kepala desa, oleh kepala desa, untuk bina kepala desa, untuk anak kepala desa. Tidak bisa kah? Tidak bisa. Ada yang saya tidak sebut. Ada penasaran. Sudah harga mati itu. Ngente tombol baru. Ngente tombol lakum baru. Tak ada tepul mana itu dalam program hui. Tu ya tagemo. Agak kayak bicara baru itu sudah ada. Tengah saya geser kolega. Atau mana itu kah? Oh tombol aku bahwa saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bagi pendahulu-pendahulu yang melaksanakan tugasnya sebagai pucuk pimpinan desa Bongka. Bukan murah itu sama sekali. Saya tidak menjunjung tinggi. Saya tidak menghargai. Itu sudah tak boleh mangan kah? Rojok atau berut kali kah? Ya buat omeng aku, gue dikat tiki olon, sudah mitiki muhin. Gue dikat tiki olon, sosok akun dengan situasi yang ada. Paling tidak kan siaran kakol beruk wah apa bentuknya? Ini sepakat di tenu tumbuh juga. Hari semen, hari aspal. Kembali kepada forum. Keputusan yang tertinggi di dalam musyawarah adalah peserta rapat. Forum yang mulia itu. Tugasnya kepala desa, nunggu ulang kolen laku. Saya yang mengharapkan goliten kakek bosan. Saudara gitu tumbuh aku, karena itu sering terjadi. Aku kok masih melekat. Anggota BPD Desa Terong masih berjalan? Masih berjalan. SK sudah sampai 31 Desember 2020. Pertanyaan, mengapa lenggang kangkong? Itu pertanyaan, mengapa lenggang kangkong? Saya kiprah ke sini bukan kehendakku, bukan keinginanku. Saya hanya menjalankan, melaksanakan amanat undang-undang Pilkades.
Itu peraturan menteri tahun 2017. Ada dua. Peraturan menteri nomor sekian tahun 2014 itu yang mengikat. Dan sudah dilaksanakan masanya beliau atas nama mantan Desa Bongka Silvester Hadul. Di dalam 2014 itu ngotahena. Nana, emang ngoyong gak calon kepala desa Hale Bongka, lonto toro, lo seneki awahe kaidom, amedom betadom hal itu. Saya mengatakan tidak, saatnya belum tiba. Masih ada ame-ame kai-kai hal itu atau bintok. Kok nggak aku di normu himai dia? Mereka sense. Aja dia sense. Berdasarkan pergeseran waktu muncul sebuah informasi baru. Perubahan itu di pasal 21. Di pasal 21 itu huruf G. Di huruf G itu saya bisa membuktikan kebenaran itu. Tidak tombong kenusuhan sembarang. Tidak. Saya bisa membuktikan fisiknya. Dia tombong beruk. Karena sendiri saya yang mencari. Mana tombol datang go? Mana? Emang KBK aju tite, pasti lumpuh kaju. Ome tegi tite, apa keong gitu? Pasti teh lahir kai. Lalu mengko tite di dalam kekurangan itu kita tidak pernah sampaikan kekurangan itu. Bagaimana Yamang Rikus mengetahui bahwa saya belum ada sie, kurus sie utegang loho, ngambil. Karena saya tidak pernah menyampaikannya. Tetapi mau tuh mau uteo hina boga.